Ini sangat bagus ya, karena memang yang pertama pendapatan masyarakat meningkat, kemudian masyarakat pasti sungkan ke polisi. Ini itu kan mengajak masyarakat, ibu-ibu di desa binaannya untuk bersama-sama membuat jajanan. Sekarang sudah berjalan 4 tahun dan sudah bisa dipasarkan bahkan keluar dari Kabupaten Maluku. Ibu Nurma punya mental dan kepribadian baik, sosok yang baik, ya hidup dengan masyarakat, ingin mau membangun masyarakat ke depan. Jadi yang harus ini jaga kualitas, toh kualitas jaga supaya orang tahu ini punya Sarina. Maluku, provinsi yang dikelilingi ribuan pulau ini, memiliki keindahan panorama dan kekayaan alam. Sejak dulu, Kepulauan Maluku dikenal sebagai salah satu daerah penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia. Karenanya, mayoritas penduduk di Maluku berprofesi sebagai petani cengkeh dan nelayan. Pengelolaan sumber daya alam seperti penanaman kebun cengkeh hampir dilakukan di seluruh tanah Maluku. Eksploitasi berlebihan dikhawatirkan dapat merusak keseimbangan alam. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian alam Maluku, dibutuhkan sinergi yang kuat dari berbagai pihak, salah satunya dari Kepolisian Republik Indonesia. Seperti yang dilakukan Polda Maluku yang mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai upaya mendukung transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Warga Maluku ini toleransi sangat tinggi, solidaritas tinggi. Nah, makanya saya pendekatan kepada masyarakat ke arah solidaritas yang positif. Jadi bukan yang negatif. Itu yang saya kembangkan kepada masyarakat di Maluku sehingga tercipta rasa aman, sehingga investor tidak takut masuk ke Maluku. Kalau untuk masyarakat lokal, memang kita bersinergi dengan Pemda, kira-kira potensi apa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Maluku. Seperti mungkin Babin kita terapkan untuk merekrut potensi-potensi yang di daerahnya. Saya katakan kepada anggota setiap apel, kamu berbuat yang terbaik. Layani masyarakat baik, humanis, sayangin dia. Kamu jangan lawan orang baik. Kalau kamu udah baik, orang nggak akan mau menyakiti kita. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Maluku turut dilakukan Polres Maluku Tengah dengan mengarahkan anggotanya dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat guna mengetahui apa yang mereka butuhkan. Dari Pak Kapolda Maluku itu beliau mengarahkan untuk selalu bekerja dengan hati, layani masyarakat dengan baik, jangan sakiti masyarakat. Nah, arahan ini kita teruskan ke seluruh personil Polres Maluku Tengah termasuk di Polsek jajaran. Ujung tombaknya yaitu Babin Kamtibmas sebagai pembina masyarakat. Sehingga perintah ini dapat berjalan menyentuh ke masyarakat. Nah, kaitan dengan kerjaan dari Babin Kamtibmas ini ada beberapa. Yang pertama DDS, yaitu door-to-door system. Kemudian ada deteksi dini, kemudian ada problem solving. Jadi dari DDS ini, itu Babin mengunjungi para warga, kemudian mendeteksi apa-apa saja masalah yang ada di masyarakat. Pada prinsipnya kita memberikan edukasi di wilayah, sehingga benar-benar masyarakat merasa bahwa institusi kepolisian dalam hal ini diemban oleh
ibu babin maupun juga bapak-bapak babin yang ada di wilayah. Pihak kepolisian bukan saja terkait dengan menyangkut masalah kejahatan, tetapi juga ada inovasi-inovasi yang dibuat oleh pihak kepolisian untuk membangkitkan semangat motivasi daripada masyarakat untuk bekerja, melangsungkan hidup mereka tanpa merugikan mereka sendiri, tapi menguntungkan mereka di setiap hari terkait menyangkut masalah ekonomi. Berawal dari mendengarkan keresahan dan juga keinginan warga, Polda Maluku melalui jajaran Polsek Amahai menggerakkan salah seorang Babin Kamtibmas untuk membuat inovasi pada warga di desa binaannya. Para pekerjaan di negeri binaan saya itu, Bu, di negeri induk ada negeri ruta itu adalah petani, 50% petani dan 50% nelayan. Nelayan itu, Bu, nelayan yang ada di dusun maupun negeri itu pada dasarnya mencari ikan tuna, Bu. Sedangkan petani itu kebanyakan petani hortikultura dengan petani yang cengkeh, pala, atau kelapa, Bu. Bagi warga yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, kondisi cuaca dan musim sangat memengaruhi pendapatan warga. Hal inilah yang menginspirasi Bribka Norma atau yang biasa dikenal dengan Mama Babin untuk membentuk UMKM di Desa Rutah sejak tahun 2020. Pertama itu saya melakukan inovasi ini ketika COVID-19, Bu. Nah, COVID-19 di mana mobilitas itu tidak boleh kemana-mana, lalu saya membuat inovasi ini karena saya melihat peluang. Karena hampir seluruh ibu-ibu, 50% di sana itu mereka adalah produsen dan penjual jajanan. Jadi saya melihat peluang itu untuk bisa merangkul ibu-ibu tersebut. Latar belakangnya, Bu, ketika saya melihat ibu-ibu yang berjualan hanya dengan kemasan yang biasa, agar ada identitas diri, identitas dari jajanan yang ibu-ibu buat. Saya memberikan gambaran bahwa ketika baju kalau tidak dikasih label itu harganya akan biasa, tetapi ketika baju itu diberi merek berarti akan harganya lebih tinggi. Sebaliknya dengan jajanan yang ibu-ibu buat, itu yang menggerakkan saya untuk bisa ibu-ibu itu bisa melabelkan jajanan yang selama ini mereka buat. Hal ini sejalan dengan kegiatan Polsek Amahai untuk menciptakan program kerja yang humanis dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa binaannya. Kalau saya sebagai Kapolsek, setiap 1 minggu itu ada ANEF mingguan yang dilaksanakan oleh Kapolsek kepada para anggota Babin yang dilaksanakan di wilayah binaan. Dan terutama untuk Ibu Norma, kita memberikan edukasi. Saya memberikan edukasi tetap membangun kinerja bersama-sama di masyarakat dengan inovasi-inovasi yang Ibu Norma sampaikan kepada saya sebagai Kapolsek. Tujuannya ya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah binaannya. Terutama salah satu program yang dibuat oleh Ibu Norma kepada masyarakat bersama-sama dengan masyarakat itu adalah UMKM. Jadi dari inovasi yang ada, inovasi yang dibuat oleh Ibu Norma bersama dengan kelompok UMKM ini, itu mereka merasa dampaknya sangat besar. Kita berharap juga bahwa mungkin dengan adanya inovasi dari Ibu Babin meningkatkan program-program masyarakat di wilayah binaan yang lain. Awalnya, sebagian masyarakat masih ragu dengan inovasi yang dibuat Bribka Norma. Tetapi itu tidak membuat Mama Babin berhenti untuk meyakinkan masyarakat tentang inovasi yang dibuatnya. Jadi awalnya saya hanya mengajak ibu-ibu, tapi tidak semua, Bu. Tidak semua mau bergabung. Lalu saya mulai dari tahun 2020 itu, mulailah yang tadinya 2, Bu, menjadi 4, menjadi 6, dan alhamdulillah sekarang 10 anggota. Gimana sayang? Baik. Lewatnya, Mama. Menjadi seorang Babin Kamtibmas bukanlah pekerjaan yang mudah.
melakukan upaya dan strategi khusus demi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat binaan. Kita Babin Kamtibmas di sini, kita berupaya dekat dengan masyarakat. Kita menempatkan diri kita itu adalah setara dengan masyarakat. Ketika kita menempatkan diri, kita bagian dari masyarakat, masyarakat akan bisa menceritakan apapun yang mereka rasakan. Berbagai perjuangan telah dilakukan Bribka Norma untuk meyakinkan ibu-ibu di desa binaannya, mulai dari melakukan pendekatan secara emosional hingga memberikan pembinaan kepada mereka. Jadi awalnya memang ibu-ibu merasa bahwa mendingan di rumah, Bu, karena pekerjaan rumah tangga bisa sementara dilakukan dengan pekerjaan produksi. Namun saya selalu memberikan pemahaman, selalu akan memberikan edukasi bahwa tidak selamanya bekerja di rumah bisa menghasilkan secara optimal. Karena kenapa? Karena terganggu dengan pekerjaan rumah. Jadi kalau lebih baik itu di rumah produksi karena bisa mendapatkan perizinan, Bu. Karena kalau jajanan ini dia punya perizinannya banyak. Jadi saya memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada ibu-ibu agar bisa mau, Bu, berkelompok. Karena ibu-ibu di sana ketika hanya di rumah, perizinan PIRT, NIB maupun halalnya tidak akan didapat. Tantangan demi tantangan kerap ia lewati dengan senyuman yang terlukis di wajahnya. Tanpa mengenal lelah, ia tetap mengusahakan yang terbaik demi kemajuan para ibu-ibu di desa Ruta. Kalau tantangan yang saya rasakan mengubah pola pikir ibu-ibu dari yang hal menjadi kebiasaan mereka, membawa ke hal yang biasa sesuai dengan aturan, itu bukan hal yang mudah, Bu. Dan mulai mengajak ibu-ibu dari yang tidak ingin bergabung dan sudah bergabung itu juga tantangan yang sangat luar biasa. Tapi saya berusaha untuk mempercayakan ibu-ibu dengan saya terus berusaha memberikan apa yang ibu-ibu inginkan agar ibu-ibu bisa berpikir bahwa UMKM mereka itu bisa akan naik kelas ketika mereka akan berubah. Usaha itu pun membuahkan hasil dengan munculnya rasa percaya dari seorang ibu yang bergabung dengan inovasinya. Awalnya saya jualan rumahan di rumah saya sendiri. Waktu itu masa COVID, jajanan kita kurang dikenal oleh masyarakat karena waktu COVID. Terus diajak bergabung sama Ibu Babin Negeri Ruta, bergabung dengan Ibu Babin di daerah ini. Jadi waktu kita semua di negeri sini masih terpuruk, dia yang mengangkat kita ibu-ibu UMKM yang masih di rumahan bergabung di kelompoknya Ibu Norma sini. Beliau sangat pokoknya semangat untuk mengajak kita di sini. Kita sangat bersyukur. Rumah produksi jajanan Mama Babin ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan Bribka Norma. Selain itu, ia juga memberikan packaging dan label produk dengan menggunakan dana pribadi. Beragam produk jajanan berhasil mereka kreasikan, mulai dari abon tuna, kacang sembunyi, kacang telur, kacang bawang, hingga terompong, makanan khas berbahan sagu dari Maluku. Ketika banyak pengunjung atau wisatawan yang datang di sini, belum ada buah tangan yang akan dibawa pulang. Dan harapan besar saya itu jajanan Mama Babin bisa mewadahi, bisa merangkul semua ibu-ibu yang ada di sana dengan petani-petani maupun nelayan-nelayan, bisa menciptakan oleh-oleh yang khas dari negeri Ruta yang membawa ikon Maluku Tengah. Tulusan hati Bribka Norma dalam membuat inovasi ini dibuktikan dengan memberikan seluruh keuntungan dari penjualan produk jajanan untuk para ibu-ibu yang memproduksi jajanan Mama Babin. Saya merasakan sangat bermanfaat sekali
bermanfaat bagi kami yang bergabung di Jajanan Mama Babin ini, karena omset atau jualan yang kami jual sangat terlaku pesat. Omset di Jajanan Ibu Babin ini kami bagi hasilnya bersama dengan teman-teman saya di kelompok Mama Babin. Hasil usahanya dijual ke masyarakat. Iya, keuntungannya Ibu Normanya nggak ambil sepeser pun dari kami, Bu. Kegigihan Bribka Norma dan para ibu kelompok Mama Babin yang terus berusaha meningkatkan proses produksi kini membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan banyak pihak yang turut mendukung inovasinya. Tidak hanya tulus membantu, kegigihan Bribka Norma juga ditunjukkan dengan mengurus izin dan sertifikasi jajanan Mama Babin untuk memperluas jangkauan penjualan produk tersebut. Jajanan ini harus memiliki NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Itu saya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah untuk jajanan Mama Babin bisa mendapatkan NIB tersebut. Dan PIRT, Bu. PIRT ini untuk industri rumah tangga, Bu. Itu dapat dari BPOM. Saya berkoordinasi dengan BPOM dan alhamdulillah kita sudah dapat dan sertifikasi halal. Jadi ketika kita sudah mendapatkan ini, akhirnya kita punya produk bisa dijual di swalayan, Bu. Inovasi Mama Babin menginspirasi banyak masyarakat di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kelompok UMKM lain yang terbentuk berkat dukungannya. Ibu Norma selalu memberikan yang terbaik. Selalu diajak harus bikin kelompok supaya kerja membantu masyarakat, membantu ibu-ibu juga yang rasanya lemah. Jadi saya harus mengambil ibu-ibu yang lain. Ibu Babi selalu mengajak dan selalu mendorong harus bekerja supaya kita semua masyarakat bisa akun, bisa maju, bisa untuk selalu maju kerja. Saya rasa beruntung dan minta terima kasih dari Ibu Babin karena produk yang ada itu selalu Antua membantu untuk perbaiki produk yang ada. Atas keberhasilannya, inovasi jajanan Mama Babin menjadi bagian dari program prioritas Polres Maluku Tengah yang bernama Babenka atau Bayangkara Bantu Ekonomi Masyarakat. Jadi kaitan dengan Babin kami atas nama Bribka Norma kaitan dengan inovasi yang dibuat, kami sangat bangga dan sangat mengapresiasi. Kita tahu perjuangan untuk membuat inovasi ini sangat berat, sangat keras. Mungkin dari merancang program inovasi, kemudian melaksanakan inovasi itu tersebut, kemudian mengajak para ibu-ibu untuk bergabung, dan yang paling berat produksi kemudian menjual. Tentu ini banyak kendala, tapi setelah kami lihat jalan 4 tahun program ini berjalan, bisa dikatakan berhasil. Jadi ya kami sangat bangga dan sangat mengapresiasi apa yang dibuat oleh Bribka Norma. Rasa syukur turut dirasakan para pekerja di UMKM jajanan Mama Babin karena kebaikan hati Bribka Norma yang membantu mereka melalui inovasi tersebut. Saya sangat berterima kasih yang besar sekali untuk Ibu Bribka Norma Urah karena dengan inisiatifnya yang cemerlang bisa membuat kami ibu-ibu UMKM yang bekerja dengan beliau sangat bermanfaat dan sangat
bisa berkembang ke daerah-daerah yang luas. Kami ibu-ibu pelaku usaha UMKM yang berada di jajanan Ibu Babin, Ibu Norma, sangat bersyukur dengan kehadiran Ibu Babin di negeri Ruta, mengangkat ibu-ibu yang UMKM di sini. Semuanya sangat bersyukur, berterima kasih, sangat terima kasih sekali. Pokoknya kita semua sangat mendukung Ibu Babin karena beliaunya orang satu-satunya yang membantu usaha di sini. Kebaikan hati Bribka Norma tidak hanya dirasakan kelompoknya saja. Masyarakat hingga kepolisian Maluku pun turut mengapresiasi. Pandangan Ibu Norma dengan masyarakat ini cukup baik, juga saling membantu masyarakat juga buat membantu lingkungan ekonominya, buat ibu-ibu, buat masyarakat yang lain. Tidak memandang siapa, itu dia siapa, dia mengayomi masyarakat bagus. Inovasi dari saya mengucapkan terima kasih. Inovasi yang baik dari Ibu Norma untuk membangun citra Polri ke depan yang baik di masyarakat. Ibu Norma punya mental dan kepribadian baik, sosok yang baik, ya hidup dengan masyarakat, ingin mau membangun masyarakat ke depan. Harapan saya ini kita upayakan dia meningkat ke provinsi dulu, dari provinsi bisa menasional. Jadi kita nanti berusaha dan udah kita rencanakan ini akan kita angkat ke tingkat provinsi. Bribka Norma tidak pernah berpikir pekerjaannya adalah beban. Justru ia menganggap kegiatannya yang selalu hadir untuk membantu masyarakat adalah berkah yang selalu ia jalankan dengan ikhlas. Maka tidak heran jika jalan Bribka Norma selalu diberkati dengan harapan dan doa dari orang-orang sekitarnya. Sebagai seorang Babin Kamtibmas itu, kita harus bisa berada di tengah-tengah masyarakat dan berdampak positif untuk masyarakat. Itu yang paling utama, Bu. Menurut saya itu tidak menjadi sesuatu beban, Pak. Karena kenapa? Karena ketika kita melakukan hal itu dengan baik, ketika kita melakukan hal itu dengan ikhlas, yakin dan percaya bahwa masyarakat akan percaya kepada kita dan akan mendukung pelaksanaan Polri. Jadi masyarakat akan bisa mendengarkan Babin Kamtibmas, seorang Polri yang benar-benar hanya berada di tengah-tengah masyarakat. Saya merasa bahwa ketika kita bisa berinovasi dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, akan ada cerita tersendiri kepada masyarakat bahwa kita pernah ada di tengah-tengah masyarakat.